Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Amira. Mudah-mudahan puasa kalian masih lancar dan kali ini kita akan ngomongin salah satu kasus yang memang sempat terkenal banget dan sempat menggemparkan Indonesia di tahun 2015, di mana sebuah penyiksaan anak berujung kepada akhir yang sangat tragis. Mungkin banyak dari kalian yang sudah tahu tentang kisah ini, tapi kali ini kita akan ngomongin lagi, mengungkit lagi sebagai awareness terhadap perlindungan anak-anak. Karena akhir-akhir ini kita banyak banget mendapatkan berita-berita dan kabar tentang penyiksaan anak yang ternyata masih marak terjadi. Penyiksaan dalam bentuk apapun, terutama terhadap anak-anak yang masih lemah, adalah tindakan yang sangat tidak bisa dimaafkan. Seperti cerita yang akan kita bahas pada kali ini. Inilah kisah Angeline Megaway. Welcome to Ruang Gelap. Pada sore hari Sabtu 16 Mei 2015, seorang ibu bernama Margriet kelihatan sangat panik. Anaknya yang bernama Angeline tidak bisa dia temukan. Angeline biasanya bermain di depan rumah sekitar sore hari dengan ayam-ayam peliharaan Margriet, tapi saat itu setelah dia mencari Angeline, dia tidak bisa menemukan sama sekali. Dibantu oleh asisten rumah tangganya yang bernama Agustai Handa May, mereka berdua berusaha bertanya ke tetangga sebelah, mengitari lingkungan perumahan mereka, hanya untuk mencari Angeline yang mungkin saja bermain sedikit lebih jauh pada hari itu. Tapi hingga menjelang maghrib, Angeline masih belum bisa ditemukan. Akhirnya, Margriet langsung melaporkan Angeline yang hilang ke polisi. Menanggapi laporan ini, polisi segera melakukan investigasi. Mereka melakukan pencarian di sekitar rumah, mengadakan interogasi pada orang-orang di sekitar, tetangga, terutama pada keluarga. Keluarga yang panik melakukan semua yang mereka bisa untuk kembali menemukan Angeline. Tepat besok harinya, Christina, kakak dari Angeline, segera menyebarkan informasi hilangnya Angeline ke Facebook dengan nama Find Angeline, Bali Missing Child. Yvonne, kakak tertua dari Angeline, juga segera menyebarkan flyer yang dia bagi-bagikan ke orang-orang agar apabila ada yang melihat Angeline segera melapor ke keluarga. Siapa itu Angeline Megaway? Angeline lahir di tanggal 19 Mei 2007 di Canggu, Bali dari pasangan Hamidah dan Rosidi. Namun saat itu, Hamidah dan Rosidi sama-sama dalam keadaan ekonomi yang tidak baik. Mereka bahkan sudah sangat kesulitan untuk membiayai anak pertama mereka. Dan sekarang Angeline hadir, mereka tidak yakin bisa menghidupi dua anak mereka sekaligus. Nyatanya, mereka bahkan kesulitan membayar uang persalinan dan perawatan, yang saat itu berjumlah sekitar 1.800.000. Tepat di saat kebingungan dengan masalah ekonomi, pembayaran, Angeline yang lahir, tiba-tiba Hamidah dan Rosidi diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Margriet Christina yang katanya ingin mengadopsi anak mereka. Margriet adalah ibu rumah tangga dari keluarga yang berkecukupan dan tertarik untuk mengangkat Angeline sebagai anaknya, di mana dia akan membiayai semua kebutuhan Angeline dan bahkan dijanjikan akan diangkat sebagai ahli warisnya juga. Angeline akan ia perlakukan sama seperti anak kandungnya yang lain. Mendengar hal ini, kedua orang tua Angeline tertarik untuk memberikan anak mereka kepada Margriet. Di benak mereka saat itu, kenapa tidak? Kalau Angeline bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dari keluarga yang juga menyayanginya, mungkin itu adalah pilihan yang terbaik. Karena mereka sendiri tidak yakin bisa memberikan kehidupan yang layak untuk Angeline. Sehingga pada akhirnya Angeline secara resmi dibawa oleh Margriet sebagai anak angkatnya. Di bawah naungan keluarga angkatnya, Angeline tumbuh sebagai anak yang sangat disayangi. Margriet sebagai ibu angkatnya dikatakan sangat peduli dan menyayangi Angeline. Charles Scarborough, ayah angkat dari Angeline, juga sangat-sangat menyayanginya. Angeline juga mendapatkan kasih sayang dari kedua kakak angkatnya yang bernama Yvonne dan Christina. Bersama keluarga barunya, Angeline sempat tinggal di Pekanbaru, Bekasi, sebelum akhirnya pindah ke Bali. Angeline sangat fasih berbahasa Inggris dan sangat dekat dengan ayah angkatnya Charles. Sampai akhirnya, Charles tiba-tiba meninggal dunia pada 17 September 2008.
Dan meninggalnya Charles dikatakan adalah hal yang sangat mengguncang keluarga ini. Karena semenjak Charles meninggal, Margaret tiba-tiba berubah. Dan berubahnya Margaret sangat mempengaruhi apa yang terjadi pada Angeline. Tiba-tiba Angeline dan Margaret pindah ke sebuah rumah yang bisa dikatakan sangat tidak layak. Dengan kondisi anak kandung pertamanya yang bernama Yvonne keluar dari rumah, Christina tinggal di Amerika, Angeline menjadi satu-satunya anak yang masih tinggal bersama Margaret. Rumah tempat tinggal mereka di Bali dinyatakan sangat bau, tidak layak, dan penuh dengan hewan ternak. Dan yang tinggal di rumah ini bukan hanya Margaret dan Angeline. Ada Agustai Handamei, asisten rumah tangga sekaligus pengurus hewan peliharaan Margaret, dan 2 penghuni kos kamar yang disewakan di rumah itu bernama Susiani dan Rahmat Handono. Sehingga pada saat polisi mendatangi rumah ini untuk melakukan interogasi dan pencarian, mereka sedikit bingung. Dan ada insting yang menyatakan sesuatu yang tidak beres terjadi di rumah ini. Rumah Margaret dan Angeline dikatakan tidak layak karena ada banyak sekali hewan-hewan ternak yang berkeliaran yang menyebabkan ada banyak bau aneh dari rumah ini. Sehingga polisi mulai berusaha mengungkit siapa itu Angeline dan bagaimana kehidupan Angeline setiap harinya. Dan disinilah rutinitas dan kebenaran tentang Angeline mulai terungkap. Diketahui ternyata setiap hari Angeline memiliki tugas rumah yang meliputi mencuci baju, mengepel lantai, membersihkan rumah, serta memberi makan hewan-hewan peliharaan yang ada di rumah mereka. Mulai dari ayam, anjing, kucing. Dan kalau Angeline lupa melakukan tugasnya, dia akan mendapatkan hukuman dan perbuatan kasar dari ibunya. Angeline pada saat itu masih berumur sekitar 8 tahun dan hewan peliharaan ayam yang mereka miliki bukan cuma 1, 2, 3, tapi berjumlah lebih dari puluhan. Dan karena banyaknya tugas rumah yang dia miliki, Angeline sering kali datang ke sekolah dengan keadaan yang lesu, baju yang kumal, dan juga bau akibat dia banyak berinteraksi dengan hewan-hewan ternak. Bahkan dia pernah dilaporkan oleh teman-temannya ke guru sekolahnya karena sangat bau, sehingga si guru sekolahnya terpaksa memandikan Angeline dan mengeramasi rambutnya, di mana dia menemukan banyak kotoran ayam. Angeline yang bersekolah di SD 12 Sanur Denpasar dikatakan memiliki sifat yang sangat pendiam, pemurung, lusuh, berwajah sendu, dan sering sekali terlambat. Meskipun jam sekolahnya baru mulai di jam 12 siang dan selesai di jam 5 sore. Ternyata untuk menuju ke sekolahnya, Angeline juga harus berjalan kaki sekitar 2 km di jalan raya sendirian. Dan dia bahkan harus menyiapkan bekal makan siangnya sendiri. Dan karena banyaknya tugas dan beban yang Angeline pikul, sangat wajar kalau Angeline setiap hari terlihat sangat kelelahan, tidak sehat, dan agak berbeda dengan anak-anak lain. Beberapa kali gurunya berusaha untuk membuat Angeline berbicara tentang apa yang dia alami, apakah ada sesuatu yang bermasalah di rumahnya, tapi Angeline terlalu pendiam, dia nggak mau membuka mulut. Angeline bahkan pernah datang ke sekolah dalam keadaan yang sakit kepala karena belum makan. Dan saat guru menyediakan makanan ke Angeline, Angeline makan dengan sangat lahap. Sehingga pada akhirnya pihak sekolah berusaha untuk menghubungi ibu angkat Angeline, yaitu Margaret, dan bertanya kenapa Angeline tidak diberi makan. Di sini, Margaret berargumen bahwa Angeline memang tidak suka makan. Angeline lebih suka minum susu. Tapi melihat perilaku Angeline yang makan dengan lahap, bahkan dikatakan sampai nambah 2 piring, guru-guru mulai tidak percaya dan takut memang ada sesuatu yang memprihatinkan terjadi di rumah Angeline. Dengan banyaknya kecurigaan yang muncul dari polisi dan cerita-cerita menyedihkan ini, Komnas HAM mulai mengikuti cerita Angeline. Dan saat ditelusuri, ternyata proses adopsi Angeline sendiri tidak tuntas dan bisa dibilang tidak sesuai dengan prosedur. Sehingga saat itu juga Margaret diancam apabila nanti Angeline ditemukan, dia akan segera dipisahkan dengan Angeline. Mendengar hal ini, Margaret langsung menangis, marah, dan mengancam siapapun yang akan memisahkan Angeline dari dirinya akan dia habisi.
Dan setelah berhari-hari melakukan pencarian terhadap Angeline, polisi mulai merasa ada hal yang aneh. Tidak ada satu orang pun yang mengaku melihat Angeline keluar dari rumah, dan tidak ada juga tanda dan bukti bahwa Angeline memang keluar dari rumah. Dan seperti biasa, data statistik selalu menunjukkan kalau ada hal aneh terjadi pada seorang anak, pada seseorang. Biasanya, orang terdekat korbanlah yang harus dicurigai. 9 hari setelah Angeline hilang, kepolisian khusus yang menangani kasus Angeline menyatakan mereka yakin Angeline tidak pernah keluar dari rumah. Dan kemungkinan terburuk mungkin terjadi pada Angeline. Bukan kecelakaan, bukan tersesat, bukan diculik, tapi terkubur di suatu tempat di dalam rumah itu sendiri. Kecurigaan ini semakin menjadi-jadi pada tanggal 1 Juni saat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mendatangi Margriet untuk menanyakan tentang Angeline. Bukannya menerima bantuan dari kementerian, Margriet malah menolak dan tidak ingin menerima bantuan. Sehingga pada besok harinya saat anjing pelacak mencoba untuk mencium bau Angeline dan hanya memutar di bagian pekarangan rumah, polisi semakin yakin kemungkinan terburuk memang terjadi. Komnas Perlindungan Anak, organisasi Safe Childhood Foundation, dan Sahabat Anak Foundation berusaha untuk ikut terjun dan menyelesaikan kasus ini. Berharap Angeline bisa ditemukan dalam keadaan yang selamat. Dan setelah banyaknya organisasi yang berusaha untuk ikut membantu kinerja polisi, pada akhirnya tanggal 10 Juni, hampir 1 bulan setelah Angeline dinyatakan hilang pertama kali, Angeline ditemukan. Tapi dalam keadaan yang sudah tidak lagi bisa diselamatkan. Jenazah Angeline ditemukan terkubur di perkarangan rumahnya sendiri, dilapisi dengan spray dan juga beberapa boneka kesayangannya. Dan akhirnya, apa yang terjadi pada Angeline terungkap. 1 hari sebelum Angeline dinyatakan hilang, pada 15 Mei 2015, Margriet memukul Angeline dengan sangat-sangat brutal, hingga Angeline mengeluarkan banyak darah. Saat Margriet menyadari bahwa dia telah memukuli Angeline dengan sangat-sangat parah, sehingga Angeline dalam kondisi yang apabila dilihat orang, Margriet bisa terancam masuk penjara, Margriet ingin menutupi jejaknya dengan cara melenyapkan Angeline selama-lamanya. Esok harinya pada tanggal 16 Mei, Angeline kecil sudah keluar rumah sekitar jam 7 pagi untuk memberi makan ayam-ayam ternaknya. Angeline keluar menggunakan daster putih dan sendal jepit kuning. Saat itu, asisten rumah tangga yang bernama Agustai memperhatikan Angeline, sembari mengepel lantai dan memasak makanan anjing peliharaan. Sekitar jam 9, Agustai lalu mencuci botol minuman ayam dan masih sempat melihat Angeline sendirian berdiri di bawah pohon mangga sekitar jam setengah 12 siang. Tapi tiba-tiba, Angeline menghilang. Agustai pikir Angeline mungkin sudah kembali masuk ke dalam rumah. Dan sekitar jam setengah 1 siang, Agustai kembali ke peternakan ayam untuk membuat kandang ayam baru. Dan tiba-tiba dia mendengar teriakan Angeline yang meminta ibunya untuk berhenti memukulinya. Gak lama kemudian, Margriet yang berteriak, memanggil nama Agustai. Dan saat Agustai masuk ke dalam kamar Margriet, dia melihat pemandangan yang sangat menyeramkan. Angeline terlihat dalam kondisi babak belur, setengah badan di atas kasur, setengahnya lagi tergulai lemas di lantai. Sedangkan Margriet dalam posisi menjambak rambut Angeline dan dalam kondisi yang sangat marah. Menurut kesaksian Agustai, Angeline saat itu masih hidup karena dia bisa melihat jari-jari kecil Angeline sedikit bergerak. Tapi darah di mana-mana, bengkak di mana-mana, dan dalam kondisi yang takut dan bingung, Margriet tiba-tiba menawarkan Agustai uang sebanyak 200 juta apabila dia berjanji akan tutup mulut dan membantu menguburkan Angeline. Agustai adalah satu-satunya harapan Angeline. Angeline mungkin bisa diselamatkan apabila Agustai segera mengambil Angeline dan menyelamatkan gadis ini. Tapi sayangnya, Agustai malah menyetujui permintaan Margriet demi uang 200 juta. Detail tentang apa yang terjadi pada Angeline sangat-sangat menyedihkan. Ia dilipat masuk ke dalam spray, dililit tali, diinjak, dan Margriet
untuk menghindari kecurigaan terhadap dirinya, meminta Agustai untuk meletakkan beberapa benda pribadi milik Agustai ke atas tubuh Angeline. Mulai dari baju kaos, celana jeans, dan bahkan meminta Agustai untuk melepaskan pakaian dalam Angeline. Setelah membungkus jenazah Angeline ke dalam spray, Agustai lalu diminta untuk menggali kuburan. Menggali tanah di pekarangan rumah mereka sendiri. Setelah tanah digali, tubuh Angeline dimasukkan dan dikubur, lalu ditutupi dengan kandang ayam dan beberapa ayam-ayam lain agar baunya tidak tercium dan agar bekas galian tanah tidak terlihat. Margriet lalu meminta Agustai untuk ikut akting berpura-pura bahwa Angeline menghilang. Di mana seperti yang kita ketahui, dua orang ini sejak awal berpura-pura bertanya pada orang-orang sekitar, berpura-pura panik, berpura-pura menangis, berpura-pura peduli dengan apa yang terjadi pada Angeline, sedangkan mereka sejak awal tahu persis apa yang terjadi pada Angeline. Kisah yang menimpa Angeline adalah cerita yang sangat-sangat tragis dan tidak ada satu anak pun yang pantas untuk menerima perlakuan seperti ini. Ibu yang harusnya melindungi, yang harusnya menyayangi, dan menjadi tempat satu-satunya yang membuat anak paling merasa aman, malah tega menghabisi anaknya sendiri. Sedangkan kedua orang tua kandung Angeline sendiri sangat menyayangi perlakuan Margriet yang malah menyiksa anaknya setelah berjanji akan menyayangi dan mengangkat Angeline sama seperti anaknya sendiri. Margriet mendapat hukuman seumur hidup di penjara, sedangkan Agustai mendapat 10 tahun hukuman di penjara. Kisah Angeline menyadarkan kita semua untuk lebih memperhatikan orang-orang di sekitar kita, terutama anak-anak yang sangat lemah dan membutuhkan pertolongan. Apabila mereka tidak mendapatkan pertolongan dari keluarga mereka sendiri, maka kita, orang-orang di sekitarnya lah yang wajib memberikan pertolongan. Sampai di sini dulu guys cerita kita pada kali ini. Thank you so much untuk kalian yang sudah dukung Ruang Gelap. Kalau ada kesalahan kata-kata, mohon maaf. See you guys on the next video. Please stay safe and stay alive.